Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1201, Wabah Belalang. Bila sesuatu tidak normal, pasti ada sesuatu yang salah. Organisasi Bluton datang dengan kekuatan besar dan langsung membunuh 5 anggota tingkat tinggi alam tubuh emas di ibu kota. Chu Chen tidak percaya bahwa organisasi Duri Darah akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Barangkali, seperti yang dirasakannya, angin dan hujan akan segera datang, bunga-bunga menari di langit, dan badai sungguhan sedang terjadi. Chu Chen tidak bisa berpikir sebanyak itu. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan jasa sambil berlatih dengan tekun, dengan harapan dapat menciptakan tubuh emas sesegera mungkin dan memasuki alam tubuh emas. Saat senja, Chu Chen akhirnya menunggu berita terobosan pertama Jiang Yingtao. Banyak tim petualang telah memasuki Gunung Langjutsu dan mencuri harta karun di sana. Jiang Yingtao berkata dengan suara yang dalam, "Setelah beberapa hari penyelidikan dan kunjungan, kami akhirnya menemukan sebuah tim petualangan. Seseorang pernah melihat seorang anggota tim petualangan ini pergi dengan membawa sebuah lampu kuno misterius di tangannya." Mendengar ini, Chu Chen tidak dapat menahan rasa senangnya. Bagus sekali, segera bergabung dengan tim petualangan ini dan temukan lampu ilahi Guixu sesegera mungkin. Jiang Yingtao menanggapi, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berbicara, berbisik, "Chu Chen, terima kasih." Chu Chen tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Jiang Yingtao. Dia segera tersenyum dan berkata, "Saudari Tao, aku yakin bahwa kekuatan sihir gadis iblis berbusana kupu-kupu akan sangat berguna bagimu." "Sama-sama." Setelah menunggu beberapa hari, kabar baik akhirnya datang. Kemudian, kabar baik datang satu demi satu. Jenderal Heng Dao membawa Dewa Merah langsung ke istana Chu Chen. Hong Shen juga setuju untuk bergabung dengan 2000. Jenderal Heng Dao berkata, "Orang ini bersembunyi di pegunungan dan membuat anggur. Saya menghabiskan beberapa hari untuk mencarinya." Pupil mata Chu Chen mengecil. Dia teringat kejadian semut beracun di Guizhou. Semut di pegunungan Siwandasan bermutasi karena mereka meminum anggur yang terkubur di bawah tanah. Chu Chen juga melembutkan jiwanya sendiri melalui anggur merah yang memurnikan jiwa. Tampaknya Hong Shen, seperti Liu Xiwan, adalah pecinta anggur. Saya menantikan hari ketika anggur Dewa Merah keluar. Chu Chen menatap Dewa Merah. Hong Shen langsung tertawa terbahak-bahak. "Kamu juga seorang peminum. Lumayan, tidak seperti sebagian orang yang tidak minum sama sekali." Dewa Merah melirik sang jenderal dengan pedang. Jenderal Heng Dao berbeda darinya. Ketika mereka berdua berdiri pada saat yang sama, Hong Shen terlihat sedikit malas. Sedangkan Jenderal Heng Dao memiliki ekspresi yang terfokus dan punggung yang tegak, seperti seorang prajurit yang sedang berjaga, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat yang tegak dan tidak fana. Jenderal Heng Dao jelas tidak akan berdebat dengan Dewa Merah. Dia menatap Chu Chen dan berkata, "Lampu ilahi Guixu, ada berita." "Ya." Chu Chen menjawab dengan tegas dan segera memberitahu Jenderal Heng Dao tentang berita yang baru saja diterimanya.
Berikan aku informasi spesifik tentang tim petualang itu, Jenderal Hengdao berkata dengan suara yang dalam. Dewa Merah dan aku akan pergi ke sana juga. Mendengar ini, Chu Chen tertegun. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan biksu itu sudah lewat. Chu Chen dan Jenderal Hengdao saling memandang. Jenderal, apakah Anda khawatir masalah ini akan melibatkan orang-orang kuat di alam tubuh emas? Pupil mata Chu Chen mengecil. Jenderal Hengdao mengangguk. Lampu ilahi Guiksu sangatlah penting. Sebaiknya aku pergi ke sana sendiri. Aku akan merasa lebih tenang. Chu Chen juga mengerti. Setelah Jenderal Hengdao dan Dewa Merah pergi, Chu Chen juga berpikir keras. Dia merasa bahwa dunia prajurit yang saat ini tampak damai itu bagaikan danau yang tenang. Tetapi di bawah danau itu, arus bawah sudah mengalir deras. Jika ketenangan di danau itu pecah, niscaya akan menimbulkan gelombang besar. Tapi aku tidak tahu kapan momen yang akan menghancurkan kedamaian itu akan tiba. Belakangan ini, Chu Chen terus memperkuat pertahanan istana keluarga Chu setiap hari. Lagi pula, organisasi Bluton dapat datang lagi kapan saja. Chu Chen juga tiba-tiba teringat bahwa kedua saudara perempuannya telah lama pergi dan tidak ada kabar dari mereka. Adapun 8 tuan lainnya, Chu Chen tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Xiao Wuyu merawatnya dengan baik setiap hari, dan ke-8 patung itu dibersihkan setiap hari. Malam tiba. Paman kedua saya tidak kembali saat waktu makan malam. Chu Chen menelepon, tetapi teleponnya dimatikan. Sekitar setengah jam kemudian, paman kedua saya menelepon kembali. Baru 1 jam yang lalu, wabah belalang melanda desa Jiaozai di provinsi Henan bagian timur. Hanya dalam waktu 1 jam, belalang datang dalam jumlah yang sangat banyak, menyapu bersih semua lahan pertanian dan tanaman di sekitar desa Jiaozai. Bahkan ada beberapa kasus belalang menyerang manusia. Lebih dari selusin penduduk desa di desa Jiaozai terluka dan terjebak di rumah mereka, tidak berani keluar. Chu Kaiping berkata, saya telah mengatur agar tim operasi khusus yang paling dekat dengan desa Jiaozai pergi ke sana. Saya harap ini bukan masalah besar. Chu Chen tertegun. Musim semi ini sangat indah dengan curah hujan yang melimpah. Bagaimana mungkin ada wabah belalang selama musim membajak di musim semi? Ini juga yang tidak bisa kita pahami. Wabah belalang ini memang agak tidak normal. Tapi, Chu Kaiping tersenyum. Sejak energi spiritual pulih, kita telah melihat terlalu banyak hal yang tidak normal. Jadi kita tidak terkejut. Chu Chen memberitahu Song Yan tentang wabah belalang, dan Song Yan jelas tercengang, tidak dapat memahami alasannya. Chu Chen melirik dokumen di tangan Song Yan dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, istriku, apa yang sedang kamu pegang di tanganmu? Dalam beberapa hari terakhir, Song Yan sibuk setiap hari. Ini hanyalah bagian dari rencana tahap pertama Yayasan Chu Chen. Song Yan berkata, dana 100 miliar telah tiba. Selanjutnya, kita perlu merencanakan dan melaksanakan dana 100 miliar di tempat-tempat tertentu. Song Yan membuka rencana tersebut dan berkata, saat ini, kami memiliki beberapa rencana. Pertama, membangun sekolah, terutama di daerah pegunungan terpencil. Sekolah tidak hanya harus dibangun,
tetapi juga guru, peralatan mengajar, dan aspek lainnya. Dana harus tersedia setelah dibangun. Kedua, membantu petani dan mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, masih banyak detail spesifik. Song Yan membolak-balik informasi itu dengan cepat dan berkata, ketiga, dana bantuan mahasiswa akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk belajar lebih banyak ilmu. Selain itu, di universitas-universitas besar, kami akan menyediakan beasiswa yang menarik bagi masyarakat awam untuk mendorong mahasiswa bekerja keras dan mengubah nasib mereka dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, poin keempat dan kelima, Song Yan menyampaikan 10 rencana kepada Chu Chen dalam satu tarikan napas. Chu Chen tampak sedikit terpesona. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa berkata, jika uangnya tidak cukup, tambahkan lagi 100 miliar. Song Yan meliriknya, memiliki uang sungguh dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa yang baru saja saya katakan adalah rencana untuk masyarakat akar rumput dan pendidikan. Song Yan berkata, berikutnya, ada dana dukungan terkait untuk penelitian ilmiah, pengobatan, sebenarnya, disinilah uang yang sebenarnya dibakar. Ini seperti laboratorium penelitian ilmiah pada umumnya. Dana yang diinvestasikan adalah lubang tanpa dasar. Namun, begitu hasil penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi negara dan rakyat muncul, maka itu akan menjadi kontribusi besar bagi generasi mendatang dan manfaat yang tak terkira. Pertimbangan Song Yan jelas jauh lebih menyeluruh daripada Chu Chen. Selain itu, ada juga rencana untuk dunia prajurit. Song Yan hanya menyerahkan informasi itu kepada Chu Chen. Luangkan waktu untuk membacanya. Chu Chen menatap informasi tebal itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata kagum, istriku benar-benar cakap. Bab 1202 panggilan Wuyu malam itu, Chu Chen tampaknya membenarkan desahannya sendiri. Dia berlatih bela diri dengan Song Yan di pagi hari dan tidak tertidur dalam pelukan satu sama lain sampai larut malam. Latihan pemeliharaan kesehatan Tao terus membaik. Meskipun Chu Chen akhir-akhir ini berfokus pada kelebihan dan kekuatan magisnya, dia tidak mengabaikan latihan pemeliharaan kesehatan Tao. Lagi pula, ini adalah latihan yang hanya bisa dilakukan sambil tidur dan tidak bisa ditunda. Kekuatan sihir Yin yang juga secara bertahap meningkat. Keesokan paginya, Chu Chen menerima pesan bahwa tentara telah bergegas ke provinsi Henan dan menuju ke daerah sekitar desa Jiaozai tempat wabah belalang menyebar untuk berpartisipasi dalam tugas pemberantasan wabah belalang. Ini masih pasukan baru. Pada periode inilah kam rekrutmen menjalani pelatihan khusus di ibu kota. Membasmi wabah belalang merupakan misi pertama yang akan dilaksanakan oleh batalion rekrutmen elit ini. Setiap rekrutan baru perlu menjalani pelatihan tempur sesungguhnya untuk berubah dan menjadi raja sejati di ketentaraan. Dengan identitas Chu Chen, dia tidak akan diberitahu tentang kepergian rekrutan baru itu. Namun, saudara iparnya ada di kam rekrutmen ini, jadi ada seseorang yang memberi perhatian khusus padanya. Xiao Qiyu akan pergi ke desa Jiaozai. Song Yan mendengar berita itu dan tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Wabah belalang ini muncul dengan sangat aneh. Aku bertanya-tanya apakah ada bahaya tersembunyi di baliknya.
Kalau itu hanya wabah belalang biasa, serangan belalang biasa, maka itu bukan apa-apa. Anggota Biro Operasi Khusus tiba tadi malam, Chu Chen berkata. Juga, 2000 akan mengirim tim tempur ke desa Jiaozai untuk berjaga-jaga. Song Yan mengangguk. Seorang pria perlu ditempa untuk tumbuh. Chu Chen tersenyum. Kekuatan Xiao Qiu terus meningkat. Tetapi mungkin dia masih kurang pengalaman praktis dan pengalamannya terlalu sedikit. Sejak saat pemberantasan wabah belalang ini, Xiao Qiu, pemuda ini, telah resmi mengambil langkah untuk mengabdi pada tanah air. Saya percaya bahwa suatu hari, dia akan mampu melindungi tanah ini dengan darah dagingnya. Sama seperti kita sekarang, seperti jutaan tentara Tiongkok. Di pesawat menuju Provinsi Henan, para rekrutan baru semuanya bersemangat dan tampak gembira. Dibandingkan dengan latihan yang membosankan setiap hari, kali ini mereka memiliki kesempatan untuk menjalankan misi. Bagi kelompok rekrutan muda dan energi ini adalah kejutan besar dan mereka sangat menantikannya. Belalang kecil, beranikah kau bertindak liar? Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghancurkanmu. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang dapat membunuh belalang lebih banyak? Ayolah, siapa yang takut pada siapa? Semua rekrutan baru itu penuh dengan semangat juang. Wu Qiantu duduk di sebelah Song Qiu dan menatap Song Qiu dengan aneh. Song Qiu memperhatikan mata Wu Qiantu dan bingung. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Kakak Qiu, mengapa hari ini begitu sepi? Wu Qiantu bertanya. Ini tidak seperti gaya Song Qiu. Kalau Song Qiu biasa saja, dia pasti akan mulai membual. Aku sendiri bisa membunuh 1.000.000 belalang. Aku sedang memikirkan sesuatu. Song Qiu berkata, Xiao Wu, kalau kita sudah sampai di desa Jiaozai dan memanggang belalang, apakah Lao Gao mengizinkan kita keluar dan menyiapkan bahan-bahan untuk memanggangnya? Wu Qiantu tercengang. Saat semua orang memikirkan cara mengatasi wabah belalang, Song Qiu justru memikirkan cara memakannya. Wu Qiantu juga dengan jelas memperhatikan bahwa ketika Song Qiu mengatakan ini, jakunnya bergerak ke atas dan ke bawah beberapa kali dan dia menelan air liur. Dia benar-benar ingin makan. Setelah beberapa saat, Wu Qiantu melirik ke belakang Gao Che, pemimpin kam rekrutmen baru, yang duduk di depannya. Gao tua akan menendangmu dan membuatmu menangis. Song Qiu mendongak dan meliriknya, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya. Xiao Wu, Lao Gao biasanya menyiksa kita sampai mati. Mengapa kita tidak pergi ke desa Jiaozai dan memanfaatkan kekacauan ini untuk membungkusnya dengan karung dan memukulinya? Wu Qiantu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Saya tidak berani. Kakak iparmu adalah Chu Chen, dan kakak iparku hanyalah seorang penulis profesional yang rendah hati, lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Rumah keluarga Chu, di pavilion yang telah direnovasi, Chu Chen merasakan kekuatan jasanya. Kekuatan jasa yang dimilikinya sekarang sekitar 16 dong. Banyak hal yang telah saya peroleh dalam beberapa hari terakhir. Ponsel di atas meja batu tiba-tiba berdering. Chu Chen melihatnya dan tampak terkejut. Ternyata itu panggilan dari Xiao Wuyu.
Xiao Wuyu menelepon saat ini. Mungkinkah 8 master telah menerobos begitu cepat? Chu Chen sedikit gembira dan segera menjawab telepon. Xiao Wuyu, apakah kamu sudah makan? Mo Wuyu hendak mengatakan sesuatu, tetapi berhenti sejenak dan menjawab pertanyaan Chu Chen terlebih dahulu. Aku memakannya. Apa yang kamu makan hari ini? Ada berapa hidangan? Chu Chen mulai mengobrol dengan Xiao Wuyu. Ini hari yang indah dengan cuaca yang bagus dan pemandangan yang bagus. Jadi saya sebaiknya duduk santai dan melepas lelah. Mo Wuyu menekan ketidaksabarannya dan menjawab beberapa pertanyaan dari Chu Chen. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memberitahu Chu Chen tujuan panggilannya. Saudara Chu Chen, beberapa hari ini, orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya telah muncul di kaki gunung dan telah mencari di luar gerbang gunung. Saya menduga mereka mencari gerbang gunung Sekte Jiuxuan. Mendengar ini, ekspresi santai di wajah Chu Chen tiba-tiba menghilang dan dia menjadi serius. 4 kata langsung muncul dalam pikirannya. Organisasi Blood Tone. Mungkinkah organisasi Blood Tone yang menghilang telah mengarahkan pandangannya pada Sekte Jiuxuan? Para pembunuh berduri darah tidak akan berhenti. Mungkin mereka mencoba menggunakan metode ini untuk memaksa Chu Chen menyerah. Xiao Wuyu, aku akan segera kembali. Sebelum itu, tolong jangan buka gerbang gunung. Chu Chen meninggalkan pavilion, dan Song Yan baru saja kembali saat ini. Istriku, Sekte Jiuxuan mungkin menjadi sasaran. Chu Chen memberitahu Xiao Wuyu tentang panggilan itu. Aku akan kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Kurasa orang-orang yang berkeliaran di kaki gunung hanyalah antek-antek organisasi Blood Tone. Aku juga di sini untuk memperkuat formasi perlindungan gunung Sekte Jiuxuan. Song Yan mengangguk. Mengenai perencanaan yayasan, sekarang adalah saat yang kritis. Kali ini, aku tidak akan menemanimu kembali. Fondasi sama pentingnya bagi Chu Chen. Song Yan ingin melaksanakan rencana perencanaan yayasan sehingga kekuatan jasa Chu Chen dapat meningkat lebih cepat. Baiklah, aku akan segera kembali. Chu Chen segera bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Song Yan berteriak, saat kau kembali, tolong sampaikan salamku kepada 8 tuanmu. Jangan bersikap kasar. Chu Chen tertegun. Jika Song Yan tidak mengatakannya, dia akan lupa tentang kembali menemui 8 tuan. 8 patung es itu makin lama makin tidak terlihat. Oke, Chu Chen terbang dengan pedangnya ke langit, menuju langsung ke gerbang Jiuxuan. Tidak lama setelah Chu Chen pergi, Chu Kaiping kembali ke rumah, dan langkahnya sedikit tergesa-gesa. Di mana Chu Chen? Dia kembali ke Jiuxuanmen. Melihat ekspresi cemas Chu Kaiping, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Paman kedua, apa yang terjadi?" Selain insiden wabah belalang di desa Jiaozai, tim Biro Operasi Khusus yang dikirim tadi malam juga diserang oleh belalang sekitar 10 km jauhnya dari desa Jiaozai. Wajah Chu Kaiping menjadi sedikit pucat. Pada akhirnya, hanya mayat yang tersisa. Belalang memakan manusia. Pada saat ini, ekspresi Song Yan tiba-tiba berubah. Bersambung.